salbutamol, indikasinya buat asma. Untuk dosisnya itu 3 kali sehari, maksimal 32 mg. Terus cara pemberiannya itu oral. Efek sampingnya hipokalemia, sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya itu beta blocker, digoxin, diuretik. Diuretiknya hipokalemia. Lalu untuk kontraindikasinya itu hipertensivitas, hati-hati pada penyakit jantung atau asma. Terus terbutalin itu indikasinya buat bronkospasme akut. Dosisnya itu 3 kali sehari. Cara pemberiannya itu inhalasi atau cukupkan atau tablet. Efek sampingnya tremor, takikardia. Terus untuk interaksi obat pentingnya itu beta blocker, obat simpatometik lain. Terus kontraindikasinya itu penyakit jantung, hipertensi tak terkontrol. Fenoterol itu indikasinya bronkospasme akut. Dosisnya itu inhalasi 100 sampai 200 per puff. Cara pemberiannya inhalasi. Efek sampingnya tremor, takikardia. Terus interaksi obat pentingnya beta blocker, digitalis. Kontraindikasinya itu penyakit jantung. Terus aritmia. Salmoterol itu indikasinya pemeliharaan asma. Terus dosis dewasanya itu inhalasi 2 kali sehari. Cara pemberiannya itu inhalasi. Efek sampingnya tremor, sakit kepala, kram. Interaksi obatnya itu inhibitor CYP3A4. Terus kontraindikasinya itu jangan gunakan laba tunggal pada asma tanpa ICS. Terus budesonide. Terus itu indikasinya kontrol inflamasi asma. Dosis dewasanya inhalasi itu 200 sampai 800 per hari tergantung keparahannya. Terus cara pemberiannya itu inhalasi. Efek sampingnya sedikit resiko sismetik pada dosis tinggi. Terus interaksi obatnya inhibitor kuat CY43A4. Kontraindikasinya itu infeksi saluran nafas, anti TBC atau jamur. Perlu evaluasi, hati-hati pada pengguna inhibitor CYP3A4 kuat. Terus metilprednisolon itu indikasinya untuk asma, kondisi inflamasi sismetik. Terus dosisnya itu 4 sampai 48 mg per hari. Cara pemberiannya oral atau intramuskular. Terus habis itu efek sampingnya itu hipertensi, hiperglikemia. Untuk interaksi obatnya itu inhibitor NSAID. Terus habis itu kontraindikasinya infeksi sistemik tidak terkontrol. Lalu fluticasone propionat itu indikasinya buat asma. Terus dosisnya 100 sampai 500 per hari. Cara pemberiannya itu inhalasi atau semprot hidung. Terus untuk efek sampingnya itu iritasi hidung, disfonia. Untuk interaksi obat pentingnya itu inhibitor kuat CY43A4, resiko sismetik. Untuk kontraindikasinya hati-hati jika memakai inhibitor CYP3A4. Terus CTM. CTM itu indikasinya alergi. Terus dosisnya itu 4 mg tiap 4 sampai 6 jam per hari.
Cara pakainya itu oral. Efek sampingnya kantuk, mulut kering, konstipasi. Terus interaksinya itu alkohol, sedatif. Efek sedatif itu aditif. Untuk kontraindikasinya itu glaukoma sudut sempit, retensi urin barat, bayi prematur. Terus diphenhydramine itu indikasinya alergi akut, mabuk perjalanan, sedasi. Terus dosisnya itu 25 sampai 50 mg tiap 4 sampai 6 jam per hari. Terus cara pemberiannya itu oral atau topikal. Terus efek sampingnya itu kantuk berat, mulut kering, pusing, gangguan kognitif. Untuk interaksi obat pentingnya itu alkohol, CNS, depresan. Untuk kontraindikasinya itu glaukoma sudut, retensi urin berat, bayi kecil. Terus dimenhydrinate itu indikasinya buat mabuk perjalanan, mual. Terus dosisnya 50 sampai 100 mg tiap 4 sampai 6 jam per hari. Cara pemberiannya oral atau intramuskular. Terus efek sampingnya itu kantuk, mulut kering, pusing. Untuk interaksi obatnya itu alkohol sama sedatif, sedasi. Terus untuk kontraindikasinya itu sama, hati-hati seperti antihistamin gen 1. Terus loratadin itu untuk indikasinya rinitis alergi. Dosisnya itu 10 mg sekali sehari. Cara pemberiannya oral. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, letih, mulut kering. Terus interaksi obatnya itu ketonazol. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas sama hati-hati kombinasi yang menyebabkan kantuk. Habis itu cetirizine itu indikasinya buat alergi musiman atau kronik. Dosisnya 10 mg sekali sehari atau 5 mg pada sensitif. Cara pemberiannya oral. Terus efek sampingnya itu sedikit kantuk, sakit kepala. Habis itu interaksinya itu alkohol, sedatif. Terus habis itu untuk kontraindikasinya itu gangguan ginjal, dosis perlu penyesuaian. Lalu ada terus ada levocetirizine itu indikasinya buat alergi. Dosisnya 5 gram sekali sehari. Cara pemberiannya oral. Terus efek sampingnya itu kantuk, sakit kepala, mulut kering. Terus untuk interaksi obat pentingnya itu alkohol, sedasi. Terus untuk kontraindikasinya itu gagal ginjal, perlu penyesuaian dosis. Terus ipratropium bromida itu indikasinya buat bronkospasme. Untuk dosisnya inhalasi 2 puff 3 kali sehari. Pemberiannya itu secara inhalasi. Terus cara pemberiannya inhalasi. Efek sampingnya itu mulut kering, iritasi tenggorokan. Terus interaksi obatnya itu antikolinergik lain. Terus kontraindikasinya itu glaukoma sudut sempit, hati-hati. Retensi urin. Terus ada tiotropium bromid, itu indikasinya pemeliharaan PPOK, asma. Terus obatnya dosisnya itu 2,5 sampai 5. Itu cara pemakaiannya inhalasi 1 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya mulut kering, konstipasi. Terus untuk interaksi obatnya itu antikolinergik lain. Terus kontraindikasinya itu glaukoma sudut sempit,
retensi urin berat. Terus umicillinium bromid itu indikasinya pemeliharaan PPOK sering di dalam kombinasi. Terus untuk dosisnya 62,5 kilogram mikrokilogram. Cara pemberiannya itu inhalasi sekali sehari. Efek sampingnya mulut kering, retensi urin, sakit tenggorokan. Terus untuk interaksi obatnya itu antimuskarinik lainnya. Terus kontraindikasinya itu glukoma sudut, retensi urin berat. Terus ada dextrometorpha HBr, itu indikasinya buat batuk kering non produktif. Terus dosisnya itu 10-30 mg tiap 4-6 jam, maksimal 120 mg per hari. Untuk cara pembedanya oral. Terus efek sampingnya pusing, sakit kepala, mual. Untuk interaksi obat pentingnya itu MAOI, resiko serotonin sindrom. Untuk kontraindikasinya itu bersamaan MAOI, batuk produktif, jangan digunakan. Terus ada kodein. Kodein itu indikasinya buat batuk berat non produktif. Untuk dosisnya itu 15-60 mg tiap 4-6 jam sesuai dengan kebutuhan. Cara pemberiannya itu oral. Untuk efek sampingnya itu sedasi, konstipasi, depresi pernapasan, mual. Untuk interaksi obat pentingnya itu CNS, depresan, alkohol benzodiazepin. Untuk kontraindikasinya itu anak lebih dari 12 tahun, banyak negara dilarang. Terus ada levothyroxine, itu indikasinya buat batuk kering non opioid antitusif. Dosisnya itu 60 mg 3 kali sehari. Cara pemberiannya oral. Terus efek sampingnya pusing, mual, reaksi alergi jarang. Untuk interaksi obatnya itu minim interaksi utama. Untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Terus ada acetilcysteine, itu indikasinya buat mucolitik, dahak kental. Terus untuk dosisnya itu 200-600 mg 2-3 kali sehari. Cara pemberiannya itu oral. Terus efek sampingnya mual, muntah, batuk, bau sulfur, ruam. Terus interaksi obatnya itu minimal berhati-hati dengan obat iritan lambung. Kontraindikasinya itu ulcus pepticum aktif sama hipersensitivitas. Terus ada bromhicin, itu indikasinya buat mucolitik. Terus dosisnya 3 kali sehari 8 mg. Cara pemberiannya itu oral. Untuk efek sampingnya mual, diare, sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan penetrasi antibiotik ke sekret paru. Terus untuk kontraindikasinya itu anak lebih dari 2 tahun, periksa sediaan. Terus ada ambroxol. Untuk indikasinya mucolitik. Dosisnya 30 mg 2-3 kali sehari. Untuk cara pakainya itu oral. Untuk efek sampingnya mual, diare. Terus interaksi obatnya itu dapat meningkatkan efektivitas beberapa antibiotik. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Terus ada endostin, itu indikasinya buat mucolitik dan mucor regulator. Untuk dosisnya 300 mg 2 kali sehari. Itu cara minumnya itu oral. Efek sampingnya mual, pusing, sakit kepala. Interaksi obatnya minim interaksi serius.
Terus kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Terus ada guaifenesin, itu indikasinya buat ekspektoran untuk batuk produktif. Terus dosis dewasanya itu 200-400 mg tiap 4 jam. Cara pemberian oral dalam bentuknya sirup atau tablet. Efek sampingnya mual, sakit kepala, pusing. Untuk interaksi obat pentingnya itu minor. Hati-hati bila digabungkan dengan obat OTC lain. Terus kontraindikasinya itu anak lebih dari 2 tahun. Beberapa produk tidak direkomendasikan. Terus ada amonium klorid. Itu indikasinya ekspektoran. Untuk dosisnya itu bervariasi sesuai produk kombinasi. Terus cara pemberiannya itu oral. Efek sampingnya mual, iritasi lambung, jarang perubahan elektrolit. Untuk interaksinya itu dapat mempengaruhi ekskresi obat lain. Terus kontraindikasinya gagal ginjal berat, asidosis. Ada pseudoephedrine HCl, itu indikasinya buat dekongestan oral untuk hidung tersumbat. Untuk dosisnya 60 mg tiap 4-6 jam. Terus cara pemberiannya itu oral. Efek sampingnya itu peningkatan tekanan darah, terus tremor. Untuk interaksi obatnya MAOI, itu krisis hipertensi. Terus untuk kontraindikasinya itu hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung. Terus ada phenylephrine HCl, itu indikasinya untuk dekongestan oral atau topikal. Dosisnya 10 mg tiap 4 jam. Terus cara pemberiannya oral atau topikal, tetes atau semprot. Efek sampingnya itu tekanan darah pasti naik, sakit kepala, insomnia. Terus habis itu ada interaksi obatnya itu MAOI, itu resiko hipertensi dan antihipertensif. Terus kontraindikasinya itu hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung. Terus ada ephedrine HCl, indikasinya buat dekongestan. Terus dosisnya tergantung sediaan, penggunaan terbatas. Dosisnya cara pemberiannya itu oral atau injeksi. Efek sampingnya itu takikardia, tremor, insomnia. Terus interaksi obatnya itu MAOI. Terus kontraindikasinya itu hipertensi, penyakit jantung, hipertoid. Nah, terus ada metformin. Metformin itu indikasinya diabetes mellitus tipe 2. Untuk dosisnya 500 mg 2 kali sehari. Cara minumnya itu diminum bersamaan makan. Untuk efek sampingnya mual, diare, penurunan nafsu makan, kekurangan vitamin B12. Terus untuk interaksi obatnya itu alkohol dan kontras. Terus kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, terus asidosis metabolik. Terus ada hipertensi, itu indikasinya buat dosis
Dosisnya itu 15 sampai 45 mg per hari. Diminumnya itu sekali sehari. Terus efek sampingnya berat badan naik, retensi cairan bengkak. Untuk interaksi obatnya itu rifampicin menurunkan kadar obat, kontrasepsi oral. Terus kontraindikasinya itu gagal jantung, sedang sampai berat, gangguan jantung. Ada rosiglitazone, gitu indikasinya DFT kedua. Terus dosisnya 4 sampai 8 mg per hari. Untuk cara pemakaiannya diminum 1 kali sehari. Efek sampingnya edema, kenaikan berat badan, resiko gangguan jantung. Lalu untuk interaksi obatnya obat 3A4 atau CPJP2C8. Kontraindikasinya gagal jantung berat, gangguan hati. Terus ada akarbos, itu indikasinya buat DMT kedua, menurunkan gula darah setelah makan. Dosisnya 25 mg per hari, gigitan pertama. Tindakan 50 sampai 100 mg 3 kali sehari. Diminumnya itu bersamaan makan. Efek sampingnya kembung, perut pedas, diare. Terus interaksi obatnya itu sulfonylurea, meningkatkan glikemia. Terus kontraindikasinya itu rambut usus, obstruksi usus, gangguan nadi berat. Terus ada Migritol, itu indikasinya buat DMT kedua. Dosisnya 25 sampai 100 mg 3 kali sehari. Cara minumnya itu diminum bersamaan makan. Efek sampingnya kembung, diare. Interaksi obatnya itu sedikit interaksi. Kontraindikasinya itu penyakit usus berat. Lalu ada repatridin, itu indikasinya buat DMT kedua, kontrol gula setelah makan. Dosisnya 0,5 sampai 4 mg sebelum makan. Diminumnya 15 sampai 30 menit sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia, berat badan bila makan terlambat, berat badannya naik. Untuk interaksi obatnya fibrosil. Terus kontraindikasinya itu DMT1 dan gagal hati berat. Terus ada nantiglimin, itu indikasinya buat DMT kedua. Kontrol postprandial. Dosisnya itu 60 sampai 120 mg sebelum makan. Cara pemberiannya itu diminum sebelum makan. Efek sampingnya itu hipoglikemia ringan, gangguan lambung. Interaksi obatnya obat hipoglikemik lain. Untuk kontraindikasinya itu DMT ke 1. Lalu ada dapagliflozin, itu indikasinya buat DMT kedua. Dosisnya 5 sampai 10 mg sekali sehari. Cara minumnya itu diminum 1 kali sehari. Efek sampingnya infeksi saluran kemih, jamur genital, dehidrasi, tekanan darah turun. Lalu interaksi obatnya itu diuretik, insulin, sulfonylurea. Kontraindikasinya gagal ginjal berat. Lalu ada epagliflozin, itu untuk DMT kedua. Dosisnya 10 sampai 25 mg sekali sehari. Cara minumnya oral. Efek sampingnya sama dengan dapagliflozin, itu tekanan darah, dehidrasi. Terus interaksi obatnya itu sama dengan kelas SGLT2 inhibitor. Untuk kontraindikasinya gagal ginjal berat. Lalu ada canagliflozin, indikasinya DMT kedua.
sampai 300 mg per hari. Cara pemakaiannya oral sebelum makan pagi. Efek sampingnya saluran kemih, hipertensi, resiko amputasi jarang, bagus. Terus interaksi obatnya diuretik, ACI, ASB, insulin. Terus kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, DKA, gangguan sirkulasi perifer. Lalu ada insulin glargin, itu untuk DM tipe 1 dan 2, insulin basal kerja panjang. Dosisnya awal 10 unit malam hari atau 0,1 sampai 0,2 unit per kilo per hari. Untuk cara pakainya disuntik jemputan 1 kali sehari. Efek sampingnya itu hipoglikemia, berat badan naik, reaksi di tempat disuntikan. Interaksi obatnya beta blocker. Untuk kontraindikasinya itu hipoglikemia berat, alergi insulin. Ada insulin lispro. Indikasinya itu buat DM tipe 1 atau 2. Dosisnya itu dosis individual. Lalu cara penyampaiannya suntik 15 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya hipoglikemia, interaksinya sama dengan insulin yang lain. Kontraindikasinya juga sama dengan insulin yang lain. Terus ada insulin human atau humulin. Itu indikasinya DM tipe 1 dan 2. Dosisnya dosis individual, total 0,4 sampai 1 unit per kilo per hari. Untuk cara pakainya dapat intraperitoneal bila insulin reguler. Untuk efek sampingnya hipoglikemia, kenaikan berat badan. Untuk interaksi obatnya steroid, beta blocker. Terus kontraindikasi. Kontraindikasinya hipoglikemia berat. Lalu ada sitagliptin, itu DM tipe 2. Dosisnya 100 mg sekali sehari. Sesuaikan bila gangguan ginjal. Cara pemakaiannya oral sekali sehari. Efek sampingnya sakit kepala, pilek. Terus untuk interaksi obatnya digoxin. Terus kontraindikasinya itu riwayat pankreatitis atau gangguan ginjal. Terus ada vildagliptin, itu untuk DM tipe 2. Dosisnya 50 mg 2 kali sehari. Cara pemakaian oral. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, peningkatan enzim hati. Terus untuk interaksi obatnya interaksi ringan. Untuk kontraindikasinya itu riwayat gagal jantung atau gangguan ginjal. Terus ada safavitin, itu untuk DM tipe 2. Dosisnya 2,5 sampai 5 mg sekali sehari. Cara pemberian oral. Efek sampingnya infeksi saluran nafas atas, sakit kepala, resiko gagal jantung pada pasien berisiko. Interaksi obatnya itu obat CYP3A4 atau 5. Untuk kontraindikasinya itu riwayat gagal jantung, gangguan ginjal. Terus ada linagliptin, itu untuk DM tipe 2. Dosisnya 5 mg sekali sehari. Pemberian oral. Efek sampingnya itu sakit kepala, pilek, ringan. Interaksi obatnya interaksi minimal. Untuk kontraindikasinya itu riwayat pankreatitis. Terus ada alogliptin, itu indikasinya buat DM tipe 2. Dosisnya 20 mg sekali sehari. Cara pemberian oral. Efek sampingnya sakit kepala, infeksi ringan. Lalu interaksinya interaksi ringan. Terus kontraindikasinya itu gagal ginjal, riwayat pankreatitis. Lalu ada hexenatid, itu indikasinya DM tipe 2, membantu penurunan berat badan. Untuk dosisnya 2 kali sehari atau 2 mg per minggu.
cara pemberian itu suntik suntikan sebelum makan. Untuk efek sampingnya mual, muntah, nafsu makan menurun, pankreatitis itu jarang. Terus habis itu untuk interaksi obatnya itu memperlambat absorpsi obat oral. Terus kontraindikasinya itu riwayat kanker tiroid, medular MTC, pankreatitis. Lalu ada liraglutid, itu indikasinya buat DMT kedua atau obesitas. Terus dosisnya itu 0,6 mg per hari. Terus cara pemakaian suntik suntikan sekali sehari. Untuk efek sampingnya mual, muntah, berat badan turun. Interaksi obat itu memperlambat absorpsi obat oral. Terus kontraindikasinya itu riwayat MTC sama pankreatitis. Terus ada dulaglutid, itu untuk DMT kedua, injeksi mingguan. Dosisnya itu 0,75 sampai 1,5 mg per minggu. Cara pemberiannya itu suntik suntikan sekali sehari, 1 kali 1 minggu. Efek sampingnya itu mual, muntah, penurunan berat badan. Interaksi obatnya itu sama dengan GLP-1 agonis lain. Untuk kontraindikasinya itu riwayat MTC. Terus ada semaglutid, itu untuk DMT kedua dan obesitas. Dosisnya itu injeksi 0,25 sampai 1 mg per minggu atau tablet harian sediaan oral. Untuk cara pemberiannya suntikan mingguan atau oral harian. Untuk efek sampingnya mual, muntah, berat badan turun, pankreatitis jarang. Terus untuk interaksi obatnya itu memperlambat absorpsi obat oral. Terus kontraindikasinya itu riwayat MTC atau pankreatitis. Terus ada obat emalaklifosin. Indikasinya itu buat indikasinya buat DMT kedua. Terus dosisnya itu 10 sampai 20 mg sekali sehari. Diminumnya oral. Efek sampingnya itu sama dengan dapagliflozin. Terus interaksi obatnya itu sama kelas SGLT2 inhibitor. Untuk kontraindikasinya gagal jantung berat. Terus ada canaglitazone, itu obat untuk DMT kedua. Untuk dosisnya 100 sampai 300 mg sekali sehari. Terus cara pemberiannya oral sebelum makan pagi. Efek sampingnya infeksi saluran kemih, hipertensi, resiko amputasi jarang, sama takut. Terus interaksi obatnya itu diuretik sama insulin. Terus kontraindikasinya itu gagal ginjal, berat badan naik. Habis itu ada levotiroxin, itu indikasinya buat mengganti hormon tiroid yang kurang. Dosisnya 25 sampai 200 per hari. Untuk cara minumnya diminum di pagi hari sebelum makan. Efek sampingnya jantung berdebar, gemetar, sulit tidur. Interaksi obatnya tidak boleh diminum bareng obat zat besi, kalsium, antasida. Terus kontraindikasinya itu penderita hipertiroid, serangan jantung baru. Terus ada leotiroxin. Lalu ada leotiroxin, itu indikasinya buat obat tiroid untuk kondisi berat. Untuk dosisnya 5 sampai 25
per hari. Cara minumnya diminum atau disuntik. Efek sampingnya itu detak jantung berat, gugup, sulit tidur. Interaksi obatnya itu menambah efek warfarin. Kontraindikasinya itu penyakit jantung berat. Terus ada clomifen, itu untuk indikasinya merangsang ovulasi pada wanita sulit hamil. Dosisnya itu 50 sampai 150 mg per hari selama 5 hari. Untuk cara pakainya itu diminum oral. Habis itu efek sampingnya itu wajah terasa panas, penglihatan kabur. Interaksi obatnya itu tidak banyak interaksi. Terus kontraindikasinya itu sedang hamil atau punya kista ovarium. Lalu ada letrozole, itu indikasinya buat merangsang ovulasi. Terapi kanker payudara. Terus dosisnya itu 2,5 mg per hari. Cara minumnya itu oral diminum. Terus efek sampingnya itu pegal, keringat malam, nyeri sendi. Interaksi obatnya, beberapa obat hati bisa mengubah efeknya. Untuk kontraindikasinya itu untuk ibu hamil. Lalu ada lanreotid, itu indikasinya buat mengontrol hormon berlebih. Dosisnya itu 60 sampai 120 mg tiap 4 minggu. Cara pakainya itu disuntik. Efek sampingnya nyeri perut, diare, batu empedu. Terus interaksi obatnya itu dapat ganggu kerja insulin. Untuk kontraindikasinya itu gula darah tidak stabil. Lalu ada octreotida, itu indikasinya buat menghambat hormon berlebih. Dosis umumnya itu 50 sampai 5.000 2 sampai 3 kali sehari. Cara pakainya itu disuntik. Efek sampingnya nyeri perut atau diare. Interaksi obatnya mengubah efek insulin. Untuk kontraindikasinya itu alergi terhadap obat. Lalu ada HCG. Indikasinya itu merangsang ovulasi atau produksi sperma. Dosis minumnya 5.000 sampai 10.000 IU. Habis itu cara minumnya cara pakainya itu disuntik. Efek sampingnya perut kembung, nyeri perut. Untuk interaksi obatnya itu obat hormon lain. Terus kontraindikasinya itu tumor ovarium aktif. Untuk untuk selanjutnya ada FSH. Ya. Untuk indikasinya merangsang pembentukan sel telur atau sperma. Terus untuk dosisnya itu sesuai protokol dokter, jadi harus resep dokter. Terus cara minumnya itu, cara pakainya itu disuntik. Efek sampingnya perut kembung, kehamilan kembar. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada. Untuk kontraindikasinya itu ada kista ovarium. Lalu ada metoprin, itu kegunaannya indikasinya itu membantu ovulasi pada terapi kesuburan. Dosisnya sesuai anjuran dokter, harus sesuai anjuran dengan dokter. Terus cara pakainya itu disuntik. Efek sampingnya itu perut kembung, mual. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada. Terus untuk kontraindikasinya itu tumor ovarium. Lalu ada lutropin alfa, itu indikasinya membantu kesuburan bersama FSH. Dosisnya harus sesuai dokter. Cara pakainya itu disuntik. Efek sampingnya nyeri suntikan, perut kembung. Interaksi obatnya itu tidak ada. Kontraindikasinya itu untuk ibu hamil. Untuk selanjutnya ada abaloparatid, itu indikasinya buat osteoporosis. Dosisnya 80 per hari. Cara pakainya subkutan. Terus efek sampingnya itu mual, pusing. Untuk interaksi obatnya tidak ada. Lalu kontraindikasinya sejenis kontra dengan teriparatide. Terus ada cinacalcet, itu indikasinya buat hepaparatiroid sekunder. Untuk dosisnya 30 sampai 180 mg per hari. Cara pakainya oral. Untuk efek sampingnya mual, hipokalesemia. Untuk interaksi obatnya itu CYP interaksi atau beberapa obat.
Untuk kontraindikasinya itu hipokalisemia berat. Terus ada etilkalketit, itu indikasinya buat hiperparatiroid sekunder pada pasien dialisis. Untuk dosisnya itu dosisnya setiap dialisis per label. Terus untuk cara pakainya intraveritorial. Efek sampingnya hipokalisemia, kram otot. Untuk interaksinya tidak ada. Untuk kontraindikasinya itu hipokalisemia. Lalu ada palapecteriparet, itu indikasinya buat osteoporosis. Dosisnya per produk. Terus cara pakainya itu sebutan. Efek sampingnya itu mirip dengan teriparatid. Untuk interaksinya tidak ada. Lalu kontraindikasinya sama seperti dengan teriparatid. Lalu ada prednison, itu indikasinya buat anti-inflamasi. Dosisnya 5-60 per hari. Cara pakainya oral. Habis itu efek sampingnya itu hiperglikemia, kenaikan berat badan, osteoporosis. Lalu interaksi obatnya NSAID, resiko luka, banyak interaksi. Terus kontraindikasinya itu infeksi aktif tanpa kontrol. Selanjutnya ada dexamethasone, itu indikasinya buat antiinflamasi kuat, edema otak, testing. Dosisnya 0,5-6 mg per hari. Untuk cara pakainya bisa oral, intramuskular, intraveritorial. Lalu efek sampingnya hiperglikemia. Untuk interaksi obatnya banyak. Contohnya itu inhibitor, CYP induktor. Terus untuk kontraindikasinya itu injeksi aktif, infeksi aktif. Lalu ada betamethasone, itu indikasinya antiinflamasi. Dosisnya itu dosis sesuai rumah sakit atau protokol. Untuk cara pakainya intramuskular, topikal, intraveritorial. Terus itu efek sampingnya itu sama steroid. Interaksi obatnya itu banyak. Terus kontraindikasinya infeksi aktif. Lalu ada bremelanotide. Nah, itu indikasinya itu buat HSDD perempuan. Dosisnya 1,75 mg. Cara pakainya sebutan. Efek sampingnya itu mual, tekanan darah naik sementara. Habis itu interaksi obatnya kontra pada hipertensi. Terus kontraindikasinya itu tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Habis itu ada setmelanotide, itu indikasinya buat obesitas genetik tertentu. Dosisnya per label sebutan. Nah, cara pakainya itu sebutan. Untuk efek sampingnya itu mual, pigmentasi kulit, efek sensual. Lalu interaksi obatnya itu tidak ada. Untuk kontraindikasinya itu ibu hamil. Lalu ada mekasermin, indikasinya buat defisiensi IGF sampai 1 berat. Dosisnya 0,04 sampai 0,12 mg per kilogram 2 kali sehari. Cara pakainya secara sebutan. Interaksi obatnya efek sampingnya itu hipoglikemia sama pembesaran tonsil. Terus interaksi obatnya itu insulin. Lalu kontraindikasinya itu hipoglikemia tak terkendali. Lalu ada mekasermin rinfabat, itu indikasinya buat formulasi IGF-1 kompleks.
Dosisnya per produk, cara pakainya sebutan, terus untuk efek sampingnya hipoglikemia, interaksi obatnya insulin intrarektion, terus habis itu kontraindikasinya sama seperti mekasermin. Yang lanang orang mulai ya. Selanjutnya ada levoketonazol, itu indikasinya buat inhibitor steroidogenis. Dosisnya itu dosis per produk per label. Cara pakainya itu oral. Untuk efek sampingnya itu hepatotoksisitas. Interaksi obatnya itu CYP3A4. Terus untuk kontraindikasinya itu penyakit hati. Lalu ada metirapopin, untuk indikasinya buat Cushing syndrome. Habis itu dosisnya 250 sampai 1000 mg TID. Cara pakainya oral. Terus untuk efek sampingnya itu mual, HTN. Terus interaksi obatnya itu steroid metabolisme interaction. Terus untuk kontraindikasinya itu kehamilan, hati-hati. Terus ada silodrostat, indikasinya itu buat Cushing disease, itu dosisnya per label. Cara pakainya oral. Untuk efek sampingnya itu edema. Interaksi obatnya itu CYP interaction. Kontraindikasinya itu resiko adrenal. Lalu ada aminoglutamate, indikasinya buat inhibisi steroidogenesis. Dosisnya dosis variabel. Cara pakainya itu oral. Untuk efek sampingnya sedation sama rash. Terus untuk interaksi obatnya banyak interaksi. Untuk kontraindikasinya itu kehamilan. Terus ada prednisolon, itu untuk anti-inflamasi. Cara pakai dosisnya 5 sampai 60 mg per hari. Cara pakainya itu oral. Untuk efek sampingnya itu osteoporosis atau hipoglikemia. Terus interaksi obatnya itu banyak interaksi. Terus kontraindikasinya infeksi aktif. Lalu ada triamcinolone, itu indikasinya buat antiinflamasi topikal atau injeksi. Dosisnya beragam sediaan. Untuk cara pakainya itu topikal, intramuskular, intraperitoneal. Untuk efek sampingnya itu atrofi kulit, efek steroid sistematik jika lama. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada. Terus kontraindikasinya itu infeksi kulit. Lalu ada betametason, indikasinya steroid kuat. Dosisnya si dexamethasone. Untuk cara pakainya oral, intramuskular atau topikal. Efek sampingnya sama steroid eye. Untuk interaksi obatnya banyak. Terus kontraindikasinya itu infeksi aktif. Lalu ada metilprednisolon, itu indikasinya buat steroid anti flare berat. Dosisnya 4 sampai 48 mg per hari. Terus cara pakainya oral atau intraperitoneal sesuai kebutuhan. Terus efek sampingnya itu hiperglikemia. Interaksi obatnya itu banyak. Terus kontraindikasinya itu infeksi. Lalu ada hidrocortisone, itu indikasinya buat Addison. Dosisnya 15 sampai 30 mg per hari. Cara pakainya oral. Efek sampingnya retensi Na jika dosis tinggi. Interaksi obatnya itu tidak ada. Terus kontraindikasinya perlu penyesuaian saat sakit. Lalu ada fludrocortisone, itu indikasinya buat replacement mineral low corticoid. Itu
Dosisnya 0,05 sampai 0,2 mg per hari. Cara pakainya oral. Efek sampingnya itu hipertensi, hipokalemia. Untuk interaksi obatnya itu ACI atau ARB, interaksi elektrolit. Untuk kontraindikasinya itu hipertensi tidak terkontrol. Lalu ada finasteride, indikasinya buat BPH atau rambut rontok. Lalu dosisnya itu 5 mg per hari atau 1 mg per hari. Untuk cara pakainya oral. Efek sampingnya itu libido itu menurun. Habis itu ada interaksi obatnya itu tidak ada. Kontraindikasinya buat ibu hamil. Lalu ada dustaterid, itu indikasinya buat BPH, dosisnya 0,5 mg per hari. Untuk cara pakainya oral. Efek sampingnya sama dengan finasteride, yaitu libido menurun. Lalu interaksi obatnya itu CYP3A4. Terus kontraindikasinya itu hamil ekspor. Lalu ada tamoxifen, itu indikasinya buat kanker payudara. Dosisnya 20 mg per hari. Cara pakainya diminum. Efek sampingnya wajah panas, keringat malam, resiko beku darah. Untuk interaksi obatnya itu obat antidepresi tertentu. Lalu kontraindikasinya itu buat ibu hamil. Lalu ada ospeminfin, indikasinya buat mengatasi nyeri saat berhubungan akibat menopause. Habis itu dosisnya 60 mg per hari. Cara pakainya diminum atau oral. Efek sampingnya wajah panas atau keputihan. Lalu interaksi obatnya itu obat estrogen lain. Kontraindikasinya punya riwayat darah beku. Lalu ada raloxifene, itu untuk mencegah osteoporosis atau kanker payudara. Dosisnya 60 mg per hari. Cara pakainya itu diminum. Efek sampingnya badan panas, kram kaki. Interaksi obatnya itu obat estrogen lain. Lalu kontraindikasinya itu darah mudah beku. Ada toremifin, itu indikasinya buat kanker payudara. Dosisnya 60 mg per hari. Cara pakainya diminum. Efek sampingnya itu wajah panas, mual. Lalu untuk interaksi obatnya obat hati. Terus kontraindikasinya hamil, darah mudah membeku. Lalu ada cabergoline, itu indikasinya buat menurunkan hormon prolaktin tinggi. Dosisnya 0,25 mg 2 kali per minggu. Cara pakainya itu diminum. Untuk efek sampingnya mual, pusing saat berdiri. Lalu interaksi obatnya itu beberapa obat hati, CYP3A4. Terus untuk kontraindikasinya itu tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Lalu ada bromokriptin, itu indikasinya buat menurunkan prolaktin. Dosisnya 2,5 sampai 5 mg per hari. Cara pakainya diminum. Untuk efek sampingnya itu mual, pusing. Interaksi obatnya itu obat antipsikotik menghambat efek. Habis itu untuk kontraindikasinya itu tekanan darah tinggi. Lalu ada ulipristal, itu indikasinya buat kontrasepsi darurat. Dosisnya 30 mg sekali. Caranya diminum. Efek sampingnya mual, nyeri perut. Habis itu interaksi obatnya itu obat hati tertentu. Untuk kontraindikasinya itu hamil atau gangguan berat badan. Lalu ada asoprisnil, itu indikasinya sedang diteliti untuk mioma rahim. Untuk dosisnya itu sesuai dokter.
cara pakainya diminum. Efek sampingnya perubahan haid, nyeri perut. Untuk interaksi obatnya itu obat hati CYP 3A4. Terus habis itu kontraindikasinya itu untuk ibu hamil, tidak boleh. Lalu ada teraparidid itu untuk osteoporosis berat. Dosisnya 20 per hari. Untuk cara pakainya itu suntik seputan. Terus efek sampingnya mual, nyeri punggung, dan resiko tulang. Habis itu interaksi obatnya itu digoxin. Terus kontraindikasinya itu riwayat kanker tulang atau paget. Lalu ada samotropin, itu indikasinya buat defisiensi GH anak dan dewasa. Dosisnya 0,1 sampai 0,3 mg per hari. Cara pakainya sebutan. Terus untuk efek sampingnya itu edema, nyeri sendi. Lalu interaksi obatnya itu glukokortikoid menurun. Kontraindikasinya anti kanker. Lalu ada tesamorelin, itu indikasinya buat lipodistrofi terkait HIV. Dosisnya 2 mg per hari. Cara pakainya sebutan. Efek sampingnya nyeri injeksi. Interaksi obatnya tidak ada. Untuk kontraindikasinya itu buat kehamilan. Lalu ada macimorelin, itu indikasinya buat tes diagnosis defisiensi GH. Dosisnya single oral dose. Terus cara pakainya oral. Efek sampingnya pusing, rasa logam di mulut. Terus interaksi obatnya itu VT, prolonging fructation. Terus kontraindikasinya itu diabetes atau adrenal. Lalu ada obat Degarilex, itu untuk kanker prostat. Dosisnya 240 mg. Cara pakainya subkutan. Efek sampingnya itu nyeri tempat disuntik. Terus untuk interaksi obatnya tidak ada. Terus kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Lalu ada gonadorelin, itu indikasinya buat tes hormon. Dosisnya itu sesuai dosis dokter. Habis itu cara pakainya disuntik. Efek sampingnya itu pusing, panas badan. Interaksi obatnya itu tidak ada. Untuk kontraindikasinya itu untuk ibu hamil.